warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel YouTube Tata Taat Allah. Yuk sama-sama belajar tentang din al-Islam. Oke. Di kesempatan video kali ini sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kita akan belajar tentang surah An-Nur ayat 35. Yuk jalan-jalan ngaji bareng sama Tata dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun qadu min syajaratin mubarakatin zautunatin la syarakiyatin wala gharbiyah yakadu yayyutuha yudhi'u walau lam tamassashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Arti surah An-Nur. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah bagi segala firman-Nya. Oke, surat An-Nur ayat 35. Nur artinya adalah cahaya. Benda itu dinamakan An-Nur atau cahaya. Dan cahaya itu, benda yang punya cahaya itu adalah matahari dan bulan. Kalau perumpamaan yang ada di surat An-Nur tadi, kalau pada zaman dahulu, pada zaman Nabi belum ada yang tahu tentang bahwa seperti bola lampu. Kalau kita tatap bola lampu di lampu kita ini kan bersinar. Di dalamnya ada seperti kilon-kilon minyak dan putih bercahayanya. Dan ada tabung kaca, dan di dalam kaca ini tidak ada nyala api, yaitu dari listrik. Kayak gitu. Ya, kalau kita pandangi lampu, kita pantulkan ke dalam dinding, maka akan ada cahaya putih yang bersinar-sinar bagi siapa yang dikehendaki Allah untuk bisa melihatnya. Oke. Dan benda yang punya cahaya An-Nur itu adalah matahari, dan matahari itu berfungsi menyinari seluruh umat manusia. Kholik harus beda dari yang lain. Kalau Allah itu pemberi cahaya bagi seluruh umat manusia, tapi cahaya itu ada di dalam Al-Quran Nur Karim. Nah, kalau makhluk itu berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan, dan tumbuhan semuanya beraneka ragam. Kalau Allah itu satu, zat yang esa dan satu, dan Allah berbeda dengan makhluk, dan Allah itu pemberi cahaya, yaitu matahari Dia ciptakan, bulan Dia ciptakan. Bulan pun disebut nur atau cahayanya. Maka ala nur berupa bimbingan Allah dari Nabi Muhammad yang
dikasih Allah wahyu Al-Quran, maka Al-Quran adalah cahaya dari atas cahaya yang berlapis-lapis, yaitu Al-Quran adalah cahaya kehidupan. Maka siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya akan mendapat cahaya dari Al-Quran yang dibacakannya. Atau sholat yang dia kerjakan akan mendapat cahaya, karena di dalam suatu sholat ada suatu doa Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Maka barang siapa yang berdoa setelah sholat dan sholatnya itu benar, semua wudunya benar, sholatnya juga benar, itu mustahil nggak dikabulkan Allah. Dalam sekejap akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Maka ada cahaya-cahaya yang lain, yaitu cahaya haji, cahaya umroh, cahaya sholat, sedekah, silaturahmi, semuanya ada cahaya. Tapi cahaya Al-Quran adalah cahaya bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran adalah firman Allah dan Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, dan perkataan-perkataan Al-Quran adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka gak ada yang bisa membuat Al-Quran. Maka Al-Quran adalah nur, cahaya untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Dan cahaya yang lain seperti matahari itu termasuk ciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang bisa membimbing ke jalan lurus adalah cahaya Al-Quran Nur Karim. Kalau fisik bisa rusak, roh juga bisa rusak. Tapi kalau roh rusak maka berantakan semua. Kalau handphone rusak dibenarkan ke counter, motor rusak ke bengkel, mobil rusak ke bengkel. Kalau hati rusak, kita dekat dengan Allah, maka akan akan dibersihkan oleh Allah, diperbagi oleh Allah, maka mendapatkan sinar cahaya dari atas cahaya dengan Al-Quran Nur Karim, berdialog dengan Al-Quran, lewat Al-Quran, baca Al-Quran, maka Allah akan turunkan nur cahaya ke dalam diri kita. Kita akan bermanfaat bagi orang lain, dan cahaya itu akan menyinari di dalam setiap perbuatan kita. Oke? Ketika Allah kasih cahaya dari Allah, detailnya ada di Al-Quran. Dan surat An-Nur, seluruh ayat itu terdapat pedoman-pedoman tentang cahaya yang tampak bersinar di hadapan Allah, kayak gitu. Oke? Tentang cahaya An-Nur, kayak gitu. Sekian video dari Tata. Bentar. Semoga bermanfaat dan memotivasi. Itu pemahaman Tata tentang ngaji, dan lewat ngaji dari Ustadz, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau salah dari Tata, kalau benar dari Allah. Yuk, taat Allah, taat Allah, Tata, taat Allah, taat Allah. Cukup sekian video dari Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.